Kata-kata itulah seolah menantang penghuni dari makam keramat ini. Mendengar itu, Mas Jarwo dan pemilik warung langsung mendekat. Mereka kemudian masuk ke kamar dan tersentak kaget karena perempuan yang dibawa temannya Mas Jarwo ini kesurupan. Temannya perempuan Mas Jarwo ini wajahnya terlihat menyeramkan. Bola matanya semuanya berubah menjadi putih. Perempuan yang kesurupan ini mendadak berdiri dan melayang ke belakang hingga menabrak dinding kamar sambil tertawa dengan suara seperti kuntilanak tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur, kembali lagi di Ngromet Gromya Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Kikir, Kisah Kiriman. Sedulur, di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, tapi kami akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari para sedulur Ngromet. Sebelum bercerita, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur Ngromet yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe untuk memberikan semangat tim kami agar tetap berkarya dengan cerita yang lebih menarik. Bagi sedulur Ngromet yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sedulur Ngromet, kisah nyata ini merupakan kiriman dari sedulur Ngromet dari kota Brebes, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Mas Jarwo. Ini sesuai dengan permintaan pengirim tulisan ini agar namanya dirahasiakan. Ini karena menyangkut privasi seseorang. Mas Jarwo ini seorang Buddha yang bekerja sebagai wirausaha. Nah, kisahnya dimulai dari sini. Di tahun 2017, kejadian horor ini dialami Mas Jarwo bersama temannya. Mas Jarwo memiliki hobi yang tidak disarankan untuk ditiru, yaitu minum minuman keras. Mas Jarwo menyebutnya minum jamu. Mas Jarwo ini dalam seminggu bisa dipastikan melakukan ritual minum jamu ini. Singkat cerita, waktu itu malam Jumat Kliwon, Mas Jarwo sudah berjanji dengan seorang temannya untuk nongkrong di alun-alun Brebes. Sekitar pukul 8 malam, Mas Jarwo bertemu dengan temannya ini di alun-alun Brebes. Mereka pun asik ngobrol di sebuah warung poci. Dari obrolan ini, keduanya akhirnya mempunyai niat untuk minum jamu. Agar semakin semarak suasananya, teman Mas Jarwo pun menelpon dua wanita malam untuk menemani minum jamu ini. Setelah menunggu sekitar 15 menit, dua wanita malam yang dihubungi teman Mas Jarwo ini sampai dan akhirnya bergabung di warung poci alun-alun Brebes. Keempat orang yang akhirnya berpasangan ini pindah ke warung lainnya
yang jaraknya mungkin sekitar 1 km ke arah utara. Ya, tujuannya untuk itu, ritual minum jamu. Dengan naik sepeda motor, mereka menuju warung tersebut. Setelah tiba, mereka pun langsung memesan jamu yang diinginkan. Tanpa sadar, dua pasangan ini sudah menghabiskan 6 botol minuman jamu. Karena terpengaruh alkohol, niat jahat pun muncul. Kedua pasangan ini berniat untuk melakukan hubungan mesum. Mereka pun memutuskan pindah lokasi ke tempat lain yang berada di desa lain, berjarak sekitar 2 km. Lokasi yang dituju Mas Jarwo, sebuah warung yang berada di tengah areal tambak. Lokasinya berdekatan dengan Sungai Pemali. Untuk menuju lokasi itu, mereka harus menyusuri jalan yang gelap, termasuk melintasi makam keramat dan tambak warga. Warung ini memang dikenal warga sebagai lokalisasi terselubung. Setelah selesai membayar jamu dan makanan yang dibeli, Mas Jarwo dan temannya ini menuju warung yang berada di tengah areal tambak. Mereka saling berboncengan dengan masing-masing pasangannya. Sepanjang jalan mereka bercanda, sesekali berteriak karena kondisinya memang dalam pengaruh alkohol. Awal perjalanan mereka tidak merasakan hal yang aneh. Bahkan kedua pasangan ini saling berboncengan sepeda motor terlihat sangat senang sambil berteriak-teriak. Setelah sekian lama mengendarai sepeda motor, mereka melintasi sebuah makam. Makam ini dikenal warga sebagai makam keramat dan angker. Di tempat inilah kejanggalan mulai terjadi. Saat melintasi makam ini, perempuan yang dibonceng temannya Mas Jarwo berteriak-teriak. Bahkan saat sepeda motor melintasi pintu makam, perempuan ini pun berteriak sambil mengeluarkan kata-kata sompral. Kata-kata itulah seolah menantang penghuni dari makam keramat ini. Lantaran mereka dalam pengaruh alkohol, apa yang dilakukan itu diabaikan begitu saja. Sekitar pukul 1:30 dini hari, dua sepeda motor yang menembus gelapnya malam sampailah di warung yang dituju. Warung ini berada di tengah areal tambak. Di warung itu ternyata sudah disediakan kamar-kamar. Mereka pun masuk dan memesan kamar. Namun Mas Jarwo dengan pasangannya memilih duduk di warung dan tidak masuk langsung ke kamar yang memang sudah dipesan. Sementara teman Mas Jarwo dengan pasangannya langsung masuk ke kamar untuk melakukan aktivitas. Ya, ini memang tidak perlu disampaikan apa aktivitasnya. Saat Mas Jarwo berada di warung ini, sekitar 5 menit setelahnya temannya masuk kamar. Terdengar suara gaduh dari dalam kamar temannya ini. Tak berselang lama, temannya tergopoh-gopoh keluar kamar sambil berteriak minta tolong. Mendengar itu, Mas Jarwo dan pemilik warung langsung mendekat. Mereka kemudian masuk ke kamar dan tersentak kaget karena perempuan yang dibawa temannya Mas Jarwo ini kesurupan. Temannya perempuan Mas Jarwo ini wajahnya terlihat menyeramkan. Bola matanya semuanya berubah menjadi putih. Perempuan ini terduduk di tepi ranjang dengan pandangan melotot ke semua orang yang datang ke kamar. Mas Jarwo dan pemilik mendekat. Perempuan yang kesurupan ini mendadak berdiri dan melayang ke belakang hingga menabrak dinding kamar sambil tertawa dengan suara seperti kuntilanak tertawa. Melihat itu,
bulu kuduk Mas Jarwo langsung berdiri. Meski dalam kondisi mabuk, Mas Jarwo seolah langsung sadar karena hawanya yang sangat menakutkan. Sementara di luar kamar, Mas Jarwo juga mendengar suara lolongan anjing yang tidak berhenti dan saling bersautan. Kemudian Mas Jarwo dan pemilik warung akhirnya bisa menenangkan perempuan yang kesurupan dan membawanya keluar kamar. Perempuan ini terus berteriak-teriak dengan suara tidak jelas. Si pemilik warung terus membacakan doa sebisanya. Bahkan sempat menyuruh anak buahnya untuk pergi ke orang pinter meminta air untuk mengobati perempuan yang kesurupan tadi. Sekitar jam 3 dini hari, perempuan ini bisa dikendalikan. Ini setelah diusapkan air yang didapatkan dari orang pinter di wilayah setempat. Namun sekitar pukul 4 dini hari, perempuan ini kembali berteriak-teriak, bahkan mencoba lari untuk kabur. Anehnya, perempuan ini lari seolah terbang karena kakinya tidak menyentuh tanah. Ia mencoba lari keluar warung dan terjatuh karena menabrak pintu warung. Melihat itu, Mas Jarwo, temannya, dan pemilik warung langsung memegang perempuan yang kesurupan ini. Doa-doa kembali dibacakan pemilik warung, namun si perempuan ini masih terus berteriak-teriak. Suara lolongan anjing juga saling bersautan. Meski sudah dibacakan doa-doa, tetap perempuan yang kesurupan ini masih berteriak-teriak, sehingga suasana semakin mencekam. Hingga akhirnya pemilik warung menyarankan untuk menunggu hingga azan subuh, karena perempuan yang kesurupan akan sembuh dengan sendirinya. Ini kata dari pemilik warung. Benar saja apa yang dikatakan pemilik warung. Setelah azan subuh berkumandang, perempuan yang kesurupan ini diam, lemas, dan pingsan. Tak berselang lama, perempuan ini siuman. Melihat itu, Mas Jarwo dan temannya buru-buru membawa pulang perempuan yang sudah sadar ini. Kemudian keesokan harinya, Mas Jarwo yang penasaran dengan kejadian ini mencari tahu, termasuk bertanya kepada pemilik warung yang sempat meminta tolong ke orang pinter. Nah, usut punya usut, ternyata perempuan yang dibawa temannya itu kesurupan sosok kuntilanak penunggu makam keramat. Makam keramat ini yang semalam dilewati Mas Jarwo dan teman-temannya. Pemicunya karena si perempuan berbuat sompral hingga membuat penunggu makam keramat tidak terima. Kejadian horor ini menurut pengakuan Mas Jarwo hingga kini tidak bisa dilupakan karena masih sangat membekas. Bahkan dari kejadian ini, Mas Jarwo memutuskan untuk menghentikan kebiasaannya minum minuman keras dan tentunya bermain perempuan. Saat ini warung yang menjadi langganan Mas Jarwo itu juga sudah tidak ada karena telah diratakan oleh warga sekitar. Warung ini memang bagi warga sekitar merasa terganggu karena aktivitas mesum yang ada di warung tersebut. Demikianlah sedulur nomad, kisah medeni kiriman dari Mas Jarwo asal Brebes. Dari ceritanya Mas Jarwo ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita ini hidup berdampingan dengan makhluk gaib sebagai sesama ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus selalu menjaga saat berada dimanapun, terutama tempat-tempat yang dipercaya menjadi tempat tinggal mereka. Bertindak buruk seperti mabuk dan main perempuan, makhluk gaib pun membencinya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Romet untuk subscribe, like, dan komen. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata saat bercerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.